Pembangunan pertanian kini dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan lahan, terutama lahan yang dimiliki kondisi ideal untuk lahan pertanian. Di Indonesia, daerah dataran tinggi memiliki potensi lahan yang masih sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Melihat potensi ini, pemerintah bersama Kementerian Pertanian merancang program pengembangan komoditas di dataran tinggi yang dinamakan kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas atau disingkat dengan sebutan Upland Project. Patut diketahui, kegiatan Upland yang didanai dari pinjaman luar negeri bersumber dari Islamic Development Bank atau ISDB, serta International Fund for Agricultural Development atau IFAD. Dengan executing agency adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan Upland terbagi dalam 4 komponen utama, yaitu komponen pertama, pengembangan peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pangan yang meliputi pengembangan infrastruktur lahan dan air, serta produksi dan pengelolaan pertanian. Komponen kedua, pengembangan agrobisnis, serta fasilitas peningkatan pendapatan petani berupa pengembangan kelembagaan petani, dukungan infrastruktur dan peralatan, penguatan jaringan pemasaran dan kemitraan, serta akses terhadap pelayanan keuangan mikro. Yang tidak kalah penting dalam Upland Project ini adalah penguatan pada sistem kelembagaan yang di dalamnya terdiri dari peningkatan kapasitas dan kelembagaan di pusat dan kabupaten yang nantinya akan kolaborasi dengan penelitian yang kompeten. Yang terakhir, yaitu manajemen proyek. Seluruh pelaksanaan setiap komponen akan dilaksanakan oleh Project Management Unit atau PMU di tingkat pusat, serta Project Implementation Unit atau PIU di tingkat daerah, dengan didukung oleh stakeholder dan tenaga ahli yang terlibat. Adapun kegiatan Upland ini sebagai pilot percontohan, diharapkan dapat menjadi role model bagi program pengembangan pertanian di kemudian hari dan diharapkan dapat direplikasi dengan menggunakan dana APBN. Kenapa itu penting? Tentu harapan kita supaya bisa menjadi percontohan supaya bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang juga masuk kriteria kegiatan ini. Progres kegiatan Upland di tahun 2021 sampai saat ini meliputi training pelatihan kelompok tani, fasilitator desa, on-graining officer, serta pembangunan agribisnis. Progres lainnya di tahun 2021 adalah konstruksi beberapa infrastruktur irigasi dan lahan. Bersama petani, petani jadi jaya, petani jadi jaya. Pelatihan pertanian ini bertujuan untuk mempersiapkan petani menjadi petani yang berorientasi industri, mengenalkan bagaimana pertanian yang modern dapat mencapai target yang sudah direncanakan, serta dapat menggunakan sarana produksi dan teknologi yang mampu memproduksi secara maksimal. Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, daya saing, dan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan petani. Kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat petani. Dalam hal ini, program Upland merancang pembangunan pertanian dan menyesuaikan dengan dinamika permasalahan dan kebutuhan dari petani. Keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat tergantung dari komitmen dan partisipasi seluruh stakeholder. Adapun lokasi kabupaten kegiatan Upland adalah Kabupaten Banjarnegara dengan pengembangan komoditas kopi seluas 473 hektar yang berintegrasi dengan ternak domba batur. Kabupaten Garut dengan luas kurang lebih 200 hektar untuk pengembangan bibit kentang. Kabupaten Gorontalo dengan luas 70 hektar terdapat komoditas pisang gape. Kabupaten Lebak dengan luas kurang lebih 500 hektar untuk pengembangan komoditas manggis. Kabupaten Lombok Timur dengan luas kurang lebih 800 hektar pengembangan komoditas bawang putih. Kabupaten Magelang dengan luas 2.000 hektar pengembangan padi organik. Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 300 hektar terdapat pengembangan komoditas bawang merah. Kabupaten Minahasa Selatan
dengan luas kurang lebih 1.000 hektar pengembangan komoditas kentang. Kabupaten Purbalingga dengan pengembangan komoditas lada seluas 640 hektar yang berintegrasi dengan ternak kambing serta lada putih. Kabupaten Subang dengan luas kurang lebih 1.000 hektar terdapat pengembangan komoditas manggis. Kabupaten Sumbawa dengan luas kurang lebih 1.000 hektar untuk pengembangan bawang merah. Kabupaten Sumeneb dengan luas kurang lebih 460 hektar untuk pengembangan bawang merah. Serta Kabupaten Tasikmalaya dengan luas kurang lebih 500 hektar untuk pengembangan komoditas padi organik. Jadi harapannya pemerintah daerah dan pemerintahan di tingkat pusat akan terus memberikan kami support, memberikan kami arahan-arahan bimbingan sehingga kami bisa terus mencapai target-target nasional dan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kami harapkan fasilitator desa ini melaksanakan perannya dengan baik, mampu menstimulir para petani kita, mampu mengorganisir mereka menjadi suatu kelembagaan petani yang kuat, tangguh. Saya berharap Project Upland ini bisa menjadi champion dan role model untuk program-program di Kementerian Pertanian lainnya. Dan setelah proyek ini berakhir juga bisa dilanjutkan dengan menggunakan APBN, APBD ataupun swadaya masyarakat sehingga tidak hanya berhenti sampai proyek selesai tetapi berlanjut. Dengan program ini diharapkan kelembagaan petani dapat diperkuat melalui pelatihan dan pembelajaran lainnya, serta didukung dari segi material untuk dapat mandiri membentuk entiti usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, demi terciptanya kualitas pangan nasional yang mumpuni, mari kita dukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.